Shalom anak-anak kelas Efrata, ketemu lagi dengan Tante Agnes pada hari ini. Senang sekali ya, Tante dapat menjumpai kalian walaupun kita masih dalam suasana ibadah online ya. Anak-anak sekarang sebelum kita mau sekolah minggu, anak-anak duduk yang manis, lalu siapkan diri kalian, kita mau sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, oke? Sekarang kita mau berdoa dulu yuk, anak-anak lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Kasih dan anugerah Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sekolah minggu, Tuhan menyertai dan memimpin kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu Tante sudah bercerita ya tentang bagaimana Tuhan mengajar kita untuk berbuat yang benar ya. Seperti contohnya cerita tentang Bapak Ishak dan sumur-sumurnya ya. Bapak Ishak tidak suka bertengkar. Anak-anak juga demikian. Jangan suka bertengkar ya. Lalu ada cerita juga tentang dua orang anak yang disuruh oleh bapaknya ya untuk membantu. Nah, ada anak yang taat dan ada anak yang tidak taat ya. Nah, anak-anak kita harus menjadi anak yang taat baik kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tante mau cerita tentang bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang suka menolong ya, suka menolong sesama. Nah, ceritanya tentang seorang Bapak Paulus ya, ada seorang bapak nih namanya Bapak Paulus. Nah, ini anak-anak ya. Bapak Paulus ini orang yang sangat mengasihi Tuhan ya. Dia rajin berdoa, dia rajin baca firman, dan terlebih lagi dia rajin mengabarkan firman Tuhan, ya, mengabarkan tentang kebenaran Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang yang bertobat dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, banyak orang yang tidak suka kepada Bapak Paulus ini. Pada suatu hari Bapak Paulus ditangkap anak-anak, ya. Kasihan ya, Bapak Paulus ini ditangkap, lalu dia dinaikkan ke sebuah kapal yang besar, ya, untuk dibawa ke kota Roma. Nah, ini kapalnya. Nah, besar sekali ya kapalnya ya. Nah, Bapak Paulus ini dibawa naik ke sebuah kapal anak-anak untuk dibawa ke kota Roma. Ingat-ingat ya, kota Roma. Nah, di dalam kapal ini Bapak Paulus tidak bawa apa-apa anak-anak. Kasihan, dia kelaparan ya. Kalau malam di laut hawanya dingin sekali ya. Dia nggak bawa selimut. Aduh, kasihan sekali nih Pak Paulus. Suatu hari kapalnya berhenti di sebuah pelabuhan ya. Nah, Bapak Paulus senang sekali pas dia lihat. Ternyata di kota ini tempat kapal tadi berhenti ya, itu banyak teman-temanku, banyak teman-temannya Pak Paulus ini. Nah, lalu Bapak Paulus minta izin kepada para pengawal yang menjaga dia ya, untuk dia bisa menemui teman-temannya yang ada di kota tersebut. Lalu dia ketemu sama teman-temannya nih anak-anak. Wah, dia senang sekali ya. Demikian juga teman-temannya Pak Paulus ini. Lalu mereka senang sekali, wah bisa ketemu Pak Paulus. Dan mereka memberikan macam-macam anak-anak. Ada yang memberi makanan, ada yang memberi pakaian, ya, ada yang memberi selimut supaya Bapak Paulus tidak kedinginan. Teman-temannya Pak Paulus mengasihi, mereka menolong Pak Paulus yang sedang kesulitan ya. Nah, sehingga pada waktu Pak Paulus harus kembali naik ke kapal, ya, Pak Paulus senang sekali karena dia sudah punya makanan, sudah punya pakaian, sudah punya selimut ya. Bapak Paulus tidak kekurangan lagi di dalam kapal. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah
menolong aku. Terima kasih. Aku sekarang mau naik ke kapal lagi. Nah, Pak Paulusnya naik ke kapal lagi anak-anak ya. Tapi sekarang Pak Paulus sudah membawa pakaian, makanan, bawa selimut, semua perlengkapannya sudah komplit ya. Karena teman-temannya menolong dia ya. Nah anak-anak, demikian juga dengan kita semua ya. Anak-anak belajar untuk saling menolong. Kalau ada orang yang kesulitan, ada orang yang kesusahan, kita menolong mereka ya. Atau mungkin di rumah, kalau mama atau papa sedang sibuk, nah anak-anak bilang, ma, pa, mami, papi, atau ayah, ibu, sedang sibuk ya, yuk tak bantu yuk, gitu ya. Saya bantu mama ya memasak di dapur gitu, atau saya bantu papa ya untuk mencuci mobil misalnya ya. Nah anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang suka menolong ya, karena Tuhan mengajarkan kita demikian. Oke? Jadi apa yang diajarkan oleh tante? Tidak suka bertengkar ya. Lalu anak-anak harus menjadi anak-anak yang taat ya. Dan yang ketiga, anak-anak menjadi anak-anak yang suka menolong sesama kita. Oke anak-anak? Nah sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan dulu ya. Mazmur 143 ayat 10 ya. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, anak-anak kirimkan ayat hafalannya seperti biasa ya. Di video nanti kirimkan di WA grup kelas Efrata. Tante Agnes tunggu kiriman video dari kalian ya. Nanti bulan Desember nih kita sudah mau merayakan Natal ya anak-anak. Nanti yang rajin kalian akan mendapat kado Natal yang besar juga. Oke? Nah, rajin menghafal ayat hafalan ya. Nanti tante berikan kado Natal yang besar buat kalian. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam sekolah minggu hari ini. Dari awal sampai akhir, Tuhan ajar kami menjadi anak-anak yang tidak suka bertengkar, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang suka menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berikan kekuatan, kesehatan buat kami semua. Berkati orang tua kami, berkati Bapak Ibu guru kami, berkati kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu sekolah minggu kita pagi hari ini. Anak-anak tetap semangat terus, selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti ya. Anak-anak juga demikian, rajin membaca firman Tuhan sehingga iman kita dikuatkan ya. Nah, jaga kesehatan dan tetap semangat terus dalam Tuhan Yesus. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.